Kami akan melakukan puja pada Patimandara dengan persoalan ini, sebagaimana kami melakukan. Semoga Sang Bhagawa yang walaupun telah lama mencapai parinibbana yang tampak melalui Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang mulia Bhikkhu Sangga telah memasuki dhammasala. Acara selanjutnya kita akan meminta permohonan Pancasila dan Tisarana atau Aradhana Tisarana Pancasila. Kita bisa buka pada halaman 9 di buku coklat. Saya akan pimpin pembacaan Pancasila Aradhana. Okasa aham bante tisaranena sading Pancasila dhammang yacami anugaham katwa silang detame bante dutiyampi okasa aham bante tisaranena sading Pancasila dhammang yacami anugaham katwa silang detame bante tatiyampi okasa aham bante tisaranena sading
bersimpuh biasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami. Buddhang saranam gacchami. Dhammang saranam Gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Sarana gamanang nititang. Amamante
มิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย Ya, siap tenangkan pikiran, tenangkan batin. Kalau biasa saya diajarkan meditasi, duduknya itu seperti rupang Buddha biasa, setengah teratai, ya, kaki kanannya di atas kaki kiri, tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan di pangkuan, lalu duduk tegak lurus, kemudian pejamkan mata. Tidak perlu pikir masa lalu, tidak perlu pikir masa depan. Cukup tempatkan fokus pikiran atau sati itu pada momen saat ini. Hanya fokus perhatikan dengan objek anapanasati, yaitu mengamati asasa, nafas masuk, pasasa itu nafas keluar. Jadi saat nafas masuk tahu nafas masuk, nafas keluar juga tahu kalau nafas keluar. Tidak perlu dicari tahu nafas masuk sampai di mana, tidak perlu juga ditanyakan nafas keluar nantinya keluar kenapa sampai di mana, juga tidak perlu diikuti. Tugas kita hanya cukup tahu nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Yang layaknya seorang penjaga pintu, cukup tahu orang yang masuk, tahu orang yang keluar, tidak perlu ditanyakan. Selanjutnya terus perhatikan, atau bisa juga ditambahkan dengan kata Buddho sebagai pegangan kata. Jadi nafas masuk ingat Bud, nafas keluar ingat Do, Buddho, Buddho. Nah, ini sebagai pegangan kata agar pikiran itu jauh lebih mantap lagi di dalam memegang objek. Nah, selanjutnya tetap jaga ketenangan, mau pakai kata Buddho juga bisa, mau hanya mengamati nafas masuk, tahu nafas masuk, nafas keluar, tahu nafas keluar, seperti Sang Buddha pada saat di bawah pohon Bodhi juga bisa. Nah, selanjutnya tetap jaga ketenangan sampai nanti kalau sudah selesai meditasi, nanti saya serahkan Romo yang tutup selesai meditasinya. Ya, siap-siap untuk dengar Dhamma.
Ada berapa romo? Tiga ya? 4. Nah, mau agak resmi juga gimana ya? Oke. Yang saya hormati Romo Pandita Ramani, lalu juga Bapak Ibu saudara-saudari sedama sekalian yang berbahagia di hari yang penuh berkah ini. Selamat siang, Namo Buddhaya. Nah, sekarang kita panjatkan pujian kepada Sang Guru Agung kita terlebih dahulu dengan beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kaya waya dhamma sankhara apamadena sampadethati. Nah, hari ini terasa penuh berkah, di mana pada siang hari ini yang walaupun agak cukup panas udara, tetapi lihat Bapak Ibu saudara-saudara sedama yang begitu semangat untuk melakukan puja di hari suci Wisakha yang ditetapkan secara nasional di tanggal 12 Mei ini, rasanya cukup untuk memberikan kesejukan tersendiri. Ditambah lagi juga lihat suasana yang layaknya suasana kekeluargaan. Bagaimana tidak ya, di sini masing-masing pemimpin ada anaknya masing-masing datang dekat-dekat juga. Nanti nggak apa-apa lagi kerja dulu ya, nanti juga dia mundur lagi ke belakang, nanti dia maju lagi, tapi tidak apa-apa. Itulah merupakan bentuk yang mana membuat suasana itu agak sedikit tidak tegang, jadi agak lebih mencair. Memang seharusnya dalam praktek Buddha Dhamma kita juga demikian, tidak selayaknya terlalu kaku, fleksibel, luwes, namun tidak juga asal. Karena Buddha Sasana kita, Sang Guru Agung, kalau kita lihat bukan orang yang asal-asalan. Bagaimana beliau dari awal pertama kali menunjukkan kesungguhan tekadnya untuk menjadi sama Sang Buddha kelak di masa yang akan datang, gitu. Tepatnya di masa saat ini, tapi ini kita berbicara masa lalu, ketika beliau masih menjadi seorang pertapa sakti bernama Pertapa Sumedha. Di sana ada Buddha, sama Sang Buddha di zaman itu, yang bernama sama Sang Buddha di Pangkara, bersama rombongan para biku, jumlahnya ratusan. Lalu kemudian mau melewati jalan, para penduduk belum sempat menyelesaikan jalannya, masih becek, tapi Sang Buddha sudah sampai. Jadi akhirnya Sumedha ini lihat, walaupun mungkin dengan kekuatan gaibnya bisa membuat jalan itu indah, tetapi mungkin kurang lebih besar paraminya. Makanya beliau lebih memilih menggunakan tubuh sendiri, membiarkan untuk diinjak sebagai jalan penghubung antara jalan yang bagus dengan jalan yang masih becek-becek tersebut, untuk diinjak oleh Sang Buddha beserta rombongan para biku arahat. Nah, akhirnya ketika setelah rombongan itu semuanya melewati jalan yang becek tersebut dengan menginjak tubuh dari Pertapa Sumedha ini, Pertapa Sumedha ini bertekad bahwa kelak di masa yang akan datang ingin menjadi seorang sama Sang Buddha. Nah, ini juga bukti kesungguhan. Lalu sampai setelah itu beliau pun terus-menerus mengembangkan paramita, mulai dari parami, upaparami hingga paramata parami, sebagai
Panyadika Bodhisatta, ya, 4 Asangkhya-kappa dan 100.000 Mahakappa. Beliau kembangkan itu hingga sampai pada titik sempurna di mana kelahiran beliau sebagai Raja Wesantara. Nah, jadi kalau dilihat serangkaian ini pun, bahkan ketika beliau belum mencapai pandangan sempurna pun, Bodhisatta kita itu adalah orang yang memiliki kesungguhan luar biasa. Lalu ketika sampai pada beliau terlahir, nah untuk kelahiran terakhir, di mana terlahir menjadi seorang Bodhisatta, Pangeran Siddhartha, yang mana ini hari kelahiran beliau kita peringati saat ini. Beliau lahir, lalu kemudian beliau juga hidup sebagai seorang pangeran, lalu sampai beliau juga meninggalkan istana, beliau melatih pertapaan, mulai dari pertapaan yang ekstrim sampai beliau menemukan jalan tengah. Itu juga merupakan bentuk kesungguhan yang luar biasa, dan akhirnya beliau mencapai pandangan sempurna juga di hari ini juga yang kita peringati, sampai akhirnya beliau membabarkan dhamma yang beliau temukan untuk seluruh Buddha Mamaka, atau Buddha Parisada, yaitu di zaman itu ada biku, bikuni, upasaka dan upasika, dapat untuk memperoleh maga dan pala hasil daripada pelaksanaan dhamma tersebut. Sampai akhirnya 45 tahun masa di mana beliau membabarkan dhamma, dan sudah waktunya untuk beliau pun mangkat, atau bahasanya dalam Buddhis disebut dengan Mahaparinibbana. Nah, di usia 80 tahun yang juga jatuh di hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat di mana kesungguhan dari guru agung kita, kini kita di hari yang mana merupakan hari jadi beliau, bisa dibilang gitu, hari penting, hari jadi, hari kelahiran, juga hari di mana beliau mencapai kesempurnaan, hingga hari di mana beliau juga tutup usia. Nah, kita peringati ini juga dengan penuh semangat, dengan penuh ketulusan hati. Ini merupakan bentuk yang mana Buddha Sasana di negara kita khususnya masih sangat antusias sekali, masih sangat eksis sekali. Atau mungkin kalau misalnya kita lihat yang di Borobudur juga sungguh megah. Nah, tapi di sini walaupun daerah kecil, ini bagi saya merupakan satu kemajuan. Ya, mengapa saya katakan satu kemajuan? Tidak mudah untuk ada satu wihara yang mungkin secara notaben itu wihara di daerah yang cukup terpojok, cukup terpencil, atau jauh dari jamahan orang, jauh dari biku, jauh dari perkotaan, itu dapat mengadakan hari Wisaka Puja, puja di hari Wisaka Puja, tepat pada hari yang ditetapkan sesuai dengan penanggalan nasional. Karena kebanyakan tunggu minggu depan lagi, tunggu minggu depan lagi. Jadi kalau semakin lama semakin tunggu tahun depan lagi. Nah, masih waisakan juga. Tidak tahu kenapa juga. Nah, kalau di Thailand di mana saya tunggulah, karena 10 tahun kan ya tunggulah di sana. Nah, itu namanya Waisak, Wisaka Puja, ya ada di hari itu, satu hari itu selesai, hari itu juga sudah selesai, tidak ada Wisaka lagi. Perayaan lain gitu kan. Tapi mungkin kalau di Indonesia tanya dengan umat tertentu, bilang tidak apa-apa, kita kan memperingati maknanya, hari mana aja bisa. Nah, boleh juga, mau hari mana aja bisa waisakan gitu kan katanya. Nah, kalau Bante yang sebelah saya bilang, ya kalau gitu nanti Bante jawab aja, bilang ke dia, misalnya orangnya itu perempuan, bilang ke dia, nanti kalau suamimu mau merayakan ulang tahunmu, kapan dia ingat, ya saat itulah. Ya, kalau dia ingat kapan, misalnya lahir bulan Mei, dia ingat udah Agustus, sudah ulang tahun lah, rayakan Agustus gitu kan, tergantung ingatnya. Sama, ya kan. Waisak juga bisa jatuh bulan Mei, ya kan. Bulan Juni, bulan Juli juga rayakan, nggak apa-apa, yang penting kan maknanya. Ya, sama juga begitu berarti, mau tidak. Nah, ya itu juga terserah, tergantung pandangan. Tapi lagi-lagi sebenarnya apa yang memang sudah ditetapkan
Selatnya ya kita jalani itu sesuai dengan kebenaran gitu loh. Yang penting itu adalah jangan sampai diri kita itu menjadi bagian yang justru malah melunturkan nilai keluhuran dari hari itu. Nah, tapi di sini ya makanya sungguh sangat patut diapresiasi. Nah, khususnya tim panitia penyelenggara berani menjatuhkan hari ini, menetapkan hari ini. Juga romo-romo juga yang bertugas di sini. Mungkin di tempat lain juga ada tawaran, tapi lebih pilih datang ke wihara ini. Juga patut diberikan penghargaan lah. Nah, jadi di sini mengingat ajaran Guru Agung kita. Nah, saya juga mungkin tidak akan berbicara terlalu lama lagi karena dia siang juga, sudah panas juga, termasuk ya sedikit terganggu juga gitu. Ya, lalu lalang. Nah, tapi ini ya keadaan seperti ini mau bagaimana. Nah, karena biasanya kalau kondisi bagi diri saya untuk dapat ceramah itu harus hening. Semua juga harus duduk diam. Barangkali mungkin dalam saya menyampaikan juga agak sedikit menggunakan kata-kata yang lebih pedas. Nah, karena memang saya dididik begitu, harus keras. Kalau keras, pedas, baru masuk ke hati. Dipukul biar sakit. Jadi ingat, besok jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai terulang lagi. Nah, kadang kalau misalnya dielus-elus itu nggak gitu kerasa. Nah, tapi karena di sini udah panas, kalau kasih panas lagi bisa kebakaran. Nah, jadi agak sejuk-sejuk sedikit. Kayak sesuai dengan tadi yang saya angkat di awal, itu adalah kata-kata terakhir dari Guru Agung kita. Namanya adalah Pacima Wada. Ucapan yang beliau katakan, dan setelah itu tidak satu kata pun lagi keluar dari mulut beliau sampai beliau tutup mata. Jadi kata-katanya itu kaya waya dhamma sangkara apamadena sampadeta. Nah, segala sesuatu yang merupakan sangkara atau bentukan-bentukan yang berkondisi itu adalah tidak kekal adanya. Nah, oleh karena itu, agar Anda sekalian ini Buddha Mamaka, mulai dari siswa-siswa Sang Buddha, mulai dari biku, bikuni, upasaka, upasika, itu berusaha dengan penuh kewaspadaan untuk diri sendiri dan juga untuk yang lainnya. Ini pesan terakhir Sang Buddha kalau dikatakan wasiat. Jadi orang biasanya kan kalau sudah mau meninggal pasti dia punya wasiat apa yang disampaikan. Dan ini Guru Agung kita juga mengatakan ini di hari ini juga. Karena selepas itu beliau mencapai parinibbana. Jadi kalau mau kita renungkan dari 84.000 pokok dhamma yang termuat di dalam Tipitaka, ajaran Sang Guru Agung kita, semuanya secara keseluruhan sebenarnya tidaklah terlalu rumit, tidaklah terlalu begitu kompleks. Yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita memahami kebenaran dhamma itu, menjalankan sesuai dengan garis besarnya yang telah ditunjukkan, mulai dari janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, serta sucikan hati dan pikiran. Kalau dilihat bagaimana Sang Guru Agung kita menemukan di bawah pohon Bodhi itu, yang ditemukan adalah 4 kebenaran mulia. Ini yang seharusnya kita jadikan patokan utama, bahwa ajaran Sang Buddha itu jantungnya di sini pada 4 kebenaran mulia ini. Duka, penderitaan harus benar-benar dipahami sedemikian rupa, bahwa kehidupan kita sedari kita lahir, lalu kemudian kita bertumbuh, sekolah, lalu kemudian kuliah, terus kerja, berkeluarga, sampai akhir di kehidupan itu
juga walaupun kita mungkin berpikir bahwa banyak kok kebahagiaan yang dirasakan, tetapi secara kenyataan penderitaanlah yang lebih dominan. Ditambah lagi dengan perubahan-perubahan yang mana tubuh kita terus-menerus berubah, terus-menerus menuju penuaan, menuju kesakitan lalu kematian. Kalau dipikir-pikir 100 tahun lamanya untuk menyongsong usia tua, sakit, dan kematian juga rasanya boleh dibilang merupakan bentuk penderitaan yang lebih dominannya sebagai unsur yang pasti kita alami. Lalu kemudian setelah itu sebab-sebab yang beliau cari tahu dari mana sumbernya, mulai dari tanha, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha, nafsu keinginan ini yang menjadi sumber penderitaan. Karena keinginan kita yang tidak dapat dikendalikan, ingin berlebih, ingin saat sudah punya satu juga ingin dua, sudah punya dua juga ingin terus dan menerus. Akhirnya apa? Akhirnya juga tidak kenal kata cukup. Dan ketika tidak kenal kata cukup, bagaimana? Tidak akan menderita, ya sudah pasti menderita. Ini baru dalam konteks kama tanha. Bagaimana kalau bawa tanha, ingin terus-menerus hidup selamanya, tidak ingin berubah, ingin kekal, ini lebih menderita lagi. Yang mana jelas-jelas anicang, tidak kekal, hukum alamnya begitu, tapi mau dipaksakan juga tidak bisa. Bertambah lagi wibawa tanha, frustasi, depresi, ingin segera mengakhiri hidup. Ini juga menyongsong kematian, yang mana mau dikejar ataupun tidak, kematian pasti akan ada. Tetapi dengan semakin memburu-buru, apalagi sampai bunuh diri juga, ini bentuk penderitaan nantinya. Nah, inilah sumber-sumber tersebut yang seharusnya kita coba atasi. Kita dalam hari suci Waisak ini, coba kita ingat lagi. Sebenarnya Guru Agung kita itu titipkan ajaran untuk diri kita itu kenal kata cukup, kenal batas, ataukah terus menginginkan ini dan itu secara berlebihan. Nah, kalau untuk menginginkan dhamma, ingin belajar lebih untuk menjadi lebih bijaksana, ini tidak dapat dikategorikan sebagai tanha. Karena demi kebenaran dhamma, Sang Buddha pun puji. Tetapi kalau bentuknya yang berupa materi, nah ini kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan, akhirnya jatuhnya menjadi tanha. Mungkin kadang kita juga kalau misalnya dipikir-pikir, sebenarnya hidup kita kadang menderita bukan karena kita tidak memiliki sesuatu itu dalam jumlah yang kurang. Terkadang mungkin lebih banyak dikarenakan kita memiliki itu terlalu banyak. Coba dipikirkan lagi, mungkin bisa demikian. Jadi kadang kita menderita bukan karena kita kurang cukup memiliki sesuatu, tetapi karena kita berlebihan memiliki apa-apa. Mungkin baju di lemari, satu lemari mungkin ada juga yang belum dipakai. Tapi kalau misalnya jalan di toko juga masih ingin beli lagi. Ini juga bentuk yang mana contoh sederhana. Lalu sampai pada akhir. Jadi akhir dari penderitaan yang Sang Buddha itu ajarkan, di mana berhentinya semua duka, berhentinya tanha, nafsu keinginan, jadi mampu untuk melepaskan, belajar untuk melepaskan sedikit demi sedikit. Barangkali mungkin kalau umat awam tentunya untuk melepaskan sampai ke titik itu juga akan sulit. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, karena di zaman Sang Buddha ada contohnya. Ada seorang perumah tangga yang mencapai tingkat kesucian arahat, yaitu Raja Sudodana, ayahanda dari Pangeran Siddhartha sendiri. Itu mampu, itu pun di hari terakhir sudah sakit-sakitan, tapi bukan tidak mungkin. Karena di sana ya gurunya langsung yang turun tangan, layaknya dokter yang benar-benar ahli, memberikan obat juga langsung sembuh, berikan dhamma langsung, dhamma pamungkas. Jadi kemudian ada juga jalannya. Kini beliau sudah beritahukan bahwa duka ini untuk dipahami, sebab duka ini untuk ditinggalkan.
akhir duka ini adalah untuk diwujudkan. Lalu ada yang keempat adalah jalan untuk mengakhiri penderitaan itu. Magga ini adalah untuk ditapaki agar kita sampai di sana. Ya, mulai dari samadhi, sama sangkapo, sama waja, kamanto, ajiwo, wayamo, sati, samadhi. Nah, 8 jalan mulia beros 8 ini. Wah, kalau kita singkat saja ya sila samadhi panya atau panya sila samadhi. Nah, ini merupakan traisika. 3 poin untuk dipraktekkan. Wah, yang utama bagi kita sebagai siswa Sang Buddha, jika ingin memperoleh sebagaimana yang Sang Buddha ini peroleh, karena beliau ajarkan Dhamma itu untuk membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Jadi kalau misalnya kita ingat lagi, sebenarnya kita kadang lupa apa sih sebenarnya tujuan dari Buddha Sasana ini ada. Mungkin karena kita terlalu banyak lihat kepada pernak-pernik ini itu dan sebagainya, kita pikir wihara itu kelangsungannya lebih penting, fasilitas-fasilitas di Dhammasala itu lebih penting, ada AC dan lain sebagainya itu lebih penting, pemeliharaan, pembangunan, megah-megah itu lebih penting. Jadi kita lupa esensi sesungguhnya Buddha Dhamma ini, Sang Buddha ini ajarkan untuk apa? Yang beliau benar-benar cita-citakan. Beliau sampai berkorban sepenuh kemampuan tanpa beliau peduli dengan rasa lelah berjalan dari satu kota ke kota lainnya membabarkan Dhamma ini. Itu demi apa? Beliau punya Wisaka sebagai sponsor utama, punya Anathapindika sebagai sponsor utama. Apa beliau pernah sekalipun bangunkan wihara yang besar-besar, bangunkan Dhammasala yang besar-besar, berikan fasilitas sebaik mungkin untuk Buddha dan para bhikkhu sangga? Tidak, karena memang bukan itu titiknya. Tapi kadang kita lupa karena kita lihat kepada konteks yang dari luar. Tetapi yang utama inilah yang seharusnya poin yang paling kita perhatikan, yaitu bagaimana kita setelah mempelajari dan mengenal Dhamma ini, jadikan Dhamma ini sebagai pegangan hidup untuk dapat merealisasi akhir dari penderitaan. Walaupun tidak sampai penderitaan yang berakhir secara mutlak, tetapi setidaknya penderitaan-penderitaan kecil di dalam hidup ini dapat kita atasi. Berbagai macam permasalahan, persoalan dalam hidup itu dapat diatasi. Jadi dari segala hal yang mana ajaran Sang Buddha ini sungguh begitu berharga sekali. Ini salah satu yang mungkin ingin saya titipkan agar kita itu bisa lebih bahagia lagi di dalam menjalani hidup. Karena ada satu ungkapan, apa yang ingin kita kendalikan, maka itu akan mengendalikan diri kita. Mengapa demikian? Contoh, kita ingin mengendalikan sesuatu, sesuatu yang kita miliki itu, tapi secara tidak langsung diri kita lah yang justru terjebak di sana. Semisalkan ingin memiliki kendaraan, kita pikir dengan memiliki kendaraan kita akan mengendalikannya, tetapi sesungguhnya setelah itu kita lah yang dikendalikan. Karena kita harus rawat, kita harus jaga, kita harus perhatikan, jangan sampai ada lecet dan lain sebagainya. Itu secara langsung malah kita yang di sana. Sementara kendaraan itu pasif begitu saja, dia tidak mendengar. Jadi ini yang mana poin di dalam agama Buddha, bahwa segala sesuatu di dunia ini itu hanyalah semu semata, tanpa kepemilikan, bukan aku, bukan milikku. Jadi hendaknya kita bisa lebih berpikir bijak terhadap segala sesuatu yang mungkin di luar daripada kendali kita. Kalau memang cukup dapat untuk dimaklumi, ya sudah maklumi. Diberikan toleransi juga, ya sudah diberikan toleransi, karena memang lagi-lagi kembali lagi tidak semuanya itu harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu itu punya jalannya sendiri, dan kunci di sini adalah bagaimana kita dapat menerimanya lalu melepaskannya. Tetapi untuk diri kita, untuk hidup kita, kita benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya, dan hendaknya berusaha untuk bawa diri itu sebenar mungkin, sebersih mungkin. Ya, jadi untuk Waisak pada
tahun ini 2025 ini sebagai akhiran yang ingin saya berikan pesan sesuai dengan yang Sang Buddha juga ajarkan untuk kita lebih waspada lagi, lebih sadar lagi untuk menuntun diri lalu untuk orang yang lainnya. Nah, jadi dengan menuntun diri sebaik mungkin, berpegang pada kebenaran. Itu layaknya kalau kita memiliki tangan atau anggota tubuh lainnya yang tiada luka. Nah, misalkan telapak tangan. Jika telapak tangan kita tidak ada luka, itu dimasukkan ke dalam secangkir atau segelas air yang beracun sekalipun, maka tidak akan ada bahaya untuk diri kita. Kenapa? Karena tangan kita tidak luka. Dan itulah kalau kita bawa diri kita tetap di jalan yang benar, berpegang pada kebenaran, bagaimanapun tidak dapat kita itu celaka. Nah, terkecuali celaka dari usia tua, sakit dan kematian. Nah, itu pasti. Mau baik, mau tidak baik, mau kaya, mau miskin, benar, mau salah, ya tetap saja akan mengalaminya. Nah, selanjutnya nanti masih ada rangkaian acara berikutnya. Saya serahkan kepada pemimpin kebaktian ya, pemimpin puja. Ya, selamat siang ya, Namo Buddhaya. Terima kasih Bante atas perjalanan dhamma di hari Waisak ini. Selanjutnya acara akan dipandu oleh MC. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Peter Gunadamo atas dhamma desana yang telah diberikan. Semoga dhamma yang telah diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan Hamisa Puja oleh Ketua Sekolah Minggu dan Ketua Pemuda Wihara Sidikipo kepada Saudara Alki dan Saudari Vera. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, siap-siap ya, jaga ketenangan untuk pelimpahan jasa. Sudah mau penutupan ya, kalau masih rame juga nanti kurang hasilnya. Nah, jadi jaga ketenangan. Untuk yang nanti tuang air juga, tuang air pada saat bantu bacakan yatha wariwa. Setelah yatha terakhir, nah masuk sabitya itu sudah habis, lalu diletakkan. Terus juga nanti blessing juga ya setelah itu. Setelah itu nanti ada langsung di blessing juga pakai air ya. Pokoknya air itu belum mungkin sudah dibacakan paritala tadi kalian di sini. Pokoknya penuh berkah lah karena Waisak ya kan. Bagaimanapun pasti segar. Nah, kena air segar. Nah, siap-siap. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha sabitiyo wiwajantu sabaro bowina satuma pembawatwantarayo suki diga yuko bawa biwadana silisane cang wuda pacayino cataro dhammawat danti ayuwano sukhang balang ratanatayanu bhavena ratanatayate dukharoga baya wera soka santu cupadawa
เนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตยายาสิดีดานังลาบังโสติบากัยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโบกังอุดดิจยสวาสัตวาสาจะอายุจายิวาสิดีบาวันตุเตบาวาตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตตานุภาเวนะสดาโสทิบาวันตุเตบาวาตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิบาวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิบาวันตุเตได้ครับจายันโทโบธิยาโมเลสกยานังนันดิวาดันโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยามังกาเลอปาราจิตาปาลังเกสีเสปตาวิโภกเรอภิเสเกสัพพบุตตานังอากาปโตปัมโมดติสุนาคาตังสุมังกาลังสุปาบาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุเยทังบรมจาริสุปาดาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปาดาคินังปาดาคินังมโนกรรมังปณิดิเตปาดาคินาปาดาคินานิกัตตวานัลบันตเตปาดาคิเนYang itu ada data yang di setu kan? Siapa? Siapa sesepuh sini? Oh, Juyan. Ya Juyan. Istrinya. Gimana istrinya?
Baik, pengacara sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan nama karapata yang dipimpin oleh Biku Sangga. Ya. Sekarang boleh. Siap-siap ya, tutup. Padahal bukan saya mulai, tapi saya tutup. Kita baca nama karapata secara terpimpin. Araham sama samuddo bhagawa. Cek. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Sawakato bhagavata namo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Baik, selanjutnya setelah kita bernamakara, selanjutnya kita akan bernamakara kepada Biku Sangga yang akan saya pimpin dengan perkasa, kita bersimpul lutut dan melipatkan jari. Okasa Vandani Bante. Yang mulia Biku Sangga. Untuk acara hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu sambut kelahirannya, hari Nibbana.